الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman, jamaah sekalian Allah muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan, yang Allah berikan keberkahan. Siapapun yang hadir di majelis yang Allah muliakan ini, insyaallah akan disebut namanya di absen satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita dari rumah menunaikan kewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah hapus dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berikan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan basyira wa nadhira, hadiah terbaik untuk umat yang Allah cintai, umat yang Allah rahmati. Kemudian diutus kepada mereka seorang nabi yang rahmatan lil alamin, membawa risalah kebenaran, yang memberikan kabar gembira basyira dan memberikan nasihat nadhira bagi mereka-mereka liulil albab, mereka-mereka yang mau berpikir dan menggunakan akal mereka untuk menerima kebenaran. Semoga dalam selawat salam kita insyaallah jamaah sekalian menjadi amal ibadah yang Allah redai, kemudian kelak dengan itu semua Allah pantaskan dan Allah redha kita semua menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Maulana ya Rabbal Arsyil Azim. Tapi jemaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Pagi hari ini kita akan membahas hadis yang tercantum di dalam bab keutamaan daripada musibah yang Allah takdirkan bagi seorang hamba. Kemudian janji-janji yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran terkait fadilah, keutamaan dan balasan yang Allah berikan terhadap musibah yang menimpa seorang hamba. Dan Nabi nanti menjelaskan bahwa kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan oleh seorang hamba di masa sehatnya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dilakukan karena terhalang oleh ujian, cobaan atau berupa penyakit. Hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi dalam bab ini, hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasul bersabda, "Ma min muslimin yusabu bi musibatin waja'in aw maradin illa kana kaffarata dhunubihi hatta asy-syaukatu yushakuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun apabila mendapatkan sebuah musibah, kabiratan aw saghirah, dijelaskan oleh para ulama, baik berupa musibah yang besar ataupun yang kecil, waja'in atau kepedihan yang dirasakan karena sesuatu, aw maradin atau berupa ujian penyakit, illa kana kaffarata dzunubihi, melainkan yang semua itu menjadi pelebur dosa-dosanya. Hatta syaukatu yushakuha, bahkan duri yang menancap di kaki pun menjadi penyebab Allah hapuskan, Allah bersihkan dosa-dosa hamba tersebut. Tapi jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini disebutkan oleh para ulama, di antara kandungannya adalah agar manusia berusaha menghilangkan prasangka buruk atau yang kita biasa sebut dengan su'udzan, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada dugaan atau berprasangka yang tidak baik, yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkara sesuatu yang kita alami di dalam hidup ini. Itu kemudian Nabi SAW menyebut pertama kali kalimat bimusibatin. Musibah itu adalah kullu syai'in yukrahun nas. Ini makna lughah, sesuatu yang dibenci oleh manusia. Itu disebut dengan musibah. Ya. Sesuatu yang tidak dia sukai. Nah, ketika manusia tidak menyukai sesuatu, maka yang muncul adalah buruk sangka, dugaan-dugaan yang tidak baik. Dan keyakinan seorang muslim bahwa tidak ada sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini, melainkan itu semua terjadi atas kehendak, izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba Allah, di balik semua itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan, yang kemudian itu manusia terkadang tidak mampu untuk membuka rahasia tersebut karena keterbatasan ilmu, karena keminiman pengetahuan atau kurangnya serta dangkalnya iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang muncul itu adalah su'udzan, buruk sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama jemaah sekalian Allah muliakan, dicantumkan oleh para ulama, sehingga yang muncul adalah husnuzan, berbaik sangka. 1001 alasan kemudian kita kemukakan, kita hadirkan di dalam kalbu bahwa semua yang terjadi ini pasti ada kebaikannya, ada keinginan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan yang Allah titipkan. Yang pertama adalah disebutkan dalam hadis ini, kaffarata dzunubihi, Allah akan membersihkan dosa-dosa seorang hamba. Ya.
Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Ya. Setelah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita berusaha untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Ya, Allah menginginkan kebaikan, yaitu membersihkan dosa-dosa kita. Maka kemudian kita memuhasabah diri. Lalu kira-kira ini dosa mana nih? Kesalahan apa yang saya lakukan kemudian Allah tidak menginginkan dosa ini harus saya pikul sampai di akhirat. Kalau saya bawa sampai di akhirat tidak kuat. Mungkin begitu banyak beban dosa-dosa yang harus kita bawa, yang harus kita pikul sampai di akhirat, kemudian dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah berikan sebuah ujian, cobaan. Kata Nabi, musibatin, sesuatu yang tidak dia senangi, sehingga Allah kurangi, Allah bersihkan dosa-dosa yang nanti mungkin berat kita akan bawa di akhirat. Memuhasabah diri, apa nih sesuatu yang kita lakukan? Karena banyak ayat-ayat yang menjelaskan musibah tersebut atau ujian yang menghampiri kita bisa saja karena perbuatan dosa, karena kesalahan, karena maksiat, karena keburukan yang kita lakukan. Di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah yang menimpa kalian semua itu terjadi karena ulah tangan kalian, karena disebabkan oleh perilaku dan perbuatan kalian. Kemudian Allah lanjutkan, wa ya'fu an katsir. Ini senada dengan hadis ini. Allah turunkan ujian cobaan itu adalah wa ya'fu an katsir, untuk memaafkan. Kata afa ya'fu itu memaafkan. Ya, wa ya'fu an katsir, dan memaafkan dosa-dosa kalian. Jadi di sini pentingnya kemudian kita bermuhasabah. Setelah berhuzon, berbaik sangka kepada Allah, kemudian kita bermuhasabah, introspeksi diri. Ya. Mungkin ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan sehingga Allah turunkan sebuah musibah, ujian dan bala. Dan dalam hadis yang lain dijelaskan yang lebih lengkap makna daripada hadis ini, bukan hanya takfiruz dzunub, nanti ada yurfa'ud darajat, diangkat derajat kita. Ya. Diangkat derajat sesuai dengan kadar ujian yang Allah berikan. Semakin besar bobot dan kadar ujian ini, ya sebegitu Allah akan mengangkat derajat seseorang. Ya. Sesuai dengan bobot ujian yang Allah berikan, diangkat derajat. Kemudian juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia bersabar, tidak bersuudzon, ya. Karena ini hadis mengajak untuk husnuzan, tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi musibatin kabiratan aw saghirah, musibah yang kecil ataupun yang besar. Pertanyaannya, Pak, ujian itu besar dan kecil sesuai sangkaan kita, ya, atau memang bobotnya yang besar? Ada orang yang, dua orang diberikan ujian yang sama, tapi beda cara mensikapi ujian tersebut. Ada yang pernah berusaha untuk yasbir, dia bersabar, dia mengekang jiwanya untuk tidak berkeluh kesah. Ya. Ada yang tidak sabar dengan mengatakan, ya udah saya bersabar.
Padahal kalimat saya udah sabar-sabar itu bentuk apa, Pak? Hah? Bisa saja ini bentuk ketidaksabaran. Udah deh, kita sabar aja. Keluar kalimat sabar itu bisa saja bentuk ketidaksabaran. Ya. As-sabru di sini, as-sabru fil qalbi. Ya. Ada dua orang yang diberikan ujian dan cobaan dengan bobot yang sama. Yang satu kemudian sabar, ikhlas, redha, sehingga nampak ujian itu bagi dia ringan, ujian tersebut kecil. Yang satunya berkeluh kesah sehingga nampak ujian itu sangat berat bagi yang bersangkutan. Padahal bobot ujian itu sama. Saghiratan atau kabirah, baik ujian itu berat ataupun kecil, wajin atau kepedihan. Ya, ini bersifat umum, apapun yang membuat kita merasakan kepedihan, baik yang disebutkan zahiran kana atau batina, zahir ataupun batin. Kita kecewa dengan seseorang, itu alam membuat kita merasakan kepedihan. Atau secara zahir, seseorang terluka, kemudian dia mengatakan aduh, itu pun disebut dengan wajah, alam, yang membuat dia merasakan sakit. Aw maradin, secara khusus disebut penyakit oleh Allah Subhanahu, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw maradin, penyakit. Yang semua itu menjadi pelebur dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan kita, perbuatan kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka Allah bersihkan lewat ujian dan cobaan itu. Ya. Kalau kita melihat jamaah sekalian yang Allah muliakan, para salafun salih, orang-orang terdahulu, ketika diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mampu bergembira di atas ujian itu. Ini kita berkaca kepada mereka, walaupun mungkin kadar keimanan kita ini sulit untuk sampai kepada tingkat mereka. Tapi mimbab untuk kita berusaha untuk meniru mereka, kita menyebut, kita berkaca kepada mereka. Seorang sahabat yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari, beliau pernah mengalami sebuah penyakit. Beliau sakit, kemudian ada seorang sahabat yang lewat gitu suatu malam, kemudian mendengar beliau itu tilawah dalam salatnya. Kemudian esokan harinya berjumpa dan melihat kondisi dan keadaan Abu Dzar sakit. Dia kemudian berpikir, ini orang sakit tapi lewat dekat rumah beliau terdengar itu bacaan Al-Qur'annya, qiyamul lail, salat malam. Ya. Berbeda kita kan, Pak. Ya, kalau sakit jangankan yang sunnah, yang wajib pun terabaikan. Nah, justru orang salafun salih tersebut ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan, penyakit, subhanallah, tidak menghalangi mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sebenarnya ya syukur menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah. Tidak meninggalkan kewajiban. Para sahabat ini jangankan yang wajib, sunnah pun dijaga dalam keadaan sakit, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ketika seseorang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara janji yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah takfirudz dzunub. Allah akan membersihkan dosa-dosa kita. Maka disinilah kemudian kita membangun
prasangka yang baik tersebut. Ya, mungkin sulit kita mengatakan alhamdulillah, tapi diajarkan oleh Nabi SAW ketika mendapatkan ujian cobaan, ucapkan aja alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Di situ rahasia ucapan Nabi yang mengatakan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan keadaan apapun. Di situ ada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ya, Allah tidak ingin di akhirat nanti kita terlalu berat, terlalu banyak dosa-dosa yang kita bawa, yang kita pikul. Ya. Sekarang nih Pak, kalau secara zahir tubuh kita ini sekuat-kuatnya, kira-kira berapa kilo ya bobot yang bisa dan kuat kita pikul Pak? Kira-kira begitu. Bagaimana kalau kita mengangkat sesuatu yang bobotnya tidak mampu kita angkat? Ya, tulang belulang kita akan remuk, nggak kuat mengangkat itu. Ini bicara zahir, bagaimana nanti dengan dosa-dosa yang kita bawa? Membawa dosa dengan sebesar gunung, dosa seluas langit dan bumi. Na'udzubillah min dzalik. Seluas langit dan bumi. Disebutkan dalam hadis, ada seorang hamba yang datang kepada Allah dengan membawa dosa seluas langit dan bumi. Lalu bagaimana kita membawanya? Bagaimana memikulnya? Bagaimana mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya kemudian Allah berikan ujian dan cobaan. Ini salah satu janji ya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua adalah dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yamradu illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahihun. Apabila ada seorang hamba yang sakit, maka Allah akan mencatat kebaikan-kebaikan pahala dari setiap kebaikan yang biasa dia lakukan di waktu sehatnya. Nah, ini Pak. Apabila seorang diberikan ujian penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan penyakit ini dia terhalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sunnah, bukan kebaikan yang wajib seperti salat, ya. Kebaikan-kebaikan yang sunnah. Umpamanya dia biasa salat sunnah qiyamul lail, salat tahajud. Ini menjadi habitnya, kebiasaan, sesuatu yang dia lakukan. Tapi karena sakit, kemudian dia tidak lakukan kebaikan-kebaikan sunnah tersebut. Kata Nabi, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal wa huwa sahih. Pahala salat sunnah tersebut tetap Allah berikan walaupun dia sakit. Kenapa tidak dia lakukan? Karena sakit. Kalau seandainya dia sehat, dia sudah berniat, ya Allah, karena sakit akhirnya tidak kuat, tidak maksimal dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Seandainya tidak dia lakukan, pahala sempurna Allah kasihkan, Allah berikan. Karena ini sesuatu amalan yang biasa, amalan yang rutin dia lakukan ketika dia sehat. Bapak kalau setiap salat fardu berjamaah di masjid, ini kita memandang bahwa salat berjamaah
sunnah, ya. Tapi jangan melihat sunnahnya kemudian sunnah nggak usah ke masjid, ya. Kemudian sakit, terhalang untuk ke masjid, tidak melaksanakan salat berjamaah karena sakit, maka nilai salat jamaah tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dia sehat, dia selalu menjaga salat berjamaah di masjid. Berarti ini pentingnya jamaah sekalian Allah muliakan, kita mudawamahkan, kita jaga amalan-amalan sunnah. Ya. Adapun yang wajib, ya tetap harus dilakukan. Tidak ada alasan untuk ditinggalkan ibadah salat wajib. Ya, sholli qa'iman. Salatlah kalian secara berdiri. Fa illam yastati, kalau tidak bisa karena sakit, fa qa'idan. Boleh duduk. Fa illam yastati, kalau tidak bisa ya muttaji'an, berbaring. Tidak ada alasan ya udah kalau sakit gugur kewajiban salat, tidak ada. Tidak ada hukum gugur kewajiban salat ketika sakit. Wajib tetap dilakukan. Kecuali ada yang wajib-wajib kemudian gugur kewajiban tersebut karena sakit. Seperti puasa. Puasa gugur tidak kewajibannya karena sakit? Gugur pada orang-orang tertentu yang mana penyakitnya la yurja shifa'uhu. Wah, ini penyakitnya memang sudah tidak memungkinkan untuk dia sembuh, sehat seperti sedia kala. Mungkin karena faktor usia. Faktor usia, Pak. Orang usianya sudah 90 tahun, kemudian sakit-sakitan. Kira-kira bisa diharap nggak sembuh sehat seperti sedia kala, seperti usianya 50 atau 40 tahun? Enggak. Maka kewajiban puasa itu gugur, Pak. Sehingga yang berlaku adalah apa? Fidyahnya. Tapi orang yang yurja shifa'uhu, ya karena bertepatan di bulan Ramadan mendapat ujian sakit, cobaan penyakit. Ya. Maka tidak gugur kewajibannya. Maka nanti diqadha ketika dia sehat, belum gugur kewajiban. Ya. Atau orang yang sudah lanjut usia, dia tidak sakit, tapi lanjut usia, nggak mampu untuk berpuasa karena usianya. Maka orang seperti ini pun gugur kewajibannya. Ya. Kita punya orang tua, Pak, yang usianya umpamanya sudah 80 tahun, sudah tidak kuat untuk berpuasa, ya karena faktor umurnya. Kalau dia paksakan, bisa saja dipaksakan, tapi dia nggak kuat. Wajib tidak dia puasa? Tidak wajib, karena faktor usianya. Sudah nggak mampu dia berpuasa. Maka yang berlaku itu adalah nanti dibayarkan fidyahnya. Kan dia nggak sakit, iya, tapi dia nggak mampu karena umur dan usianya dan kesehatannya. Nah, bagi kita yang diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah untuk melakukan amaliah-amaliah kebaikan, maka istiqamah di atas kebaikan itu. Seperti salat berjamaah di masjid. Kita datang setiap waktu, baik itu di lingkungan kita, di tempat kerja, di perjalanan, dikumandangkan azan untuk salat berjamaah. Memungkinkan berhenti, ikut salat berjamaah. Fi awali waktiha, di awal waktunya, karena itu yang paling afdal. Ya. Oh, mungkin dugaan kita ya, oh nanti kita bisa sholat di tujuan umpamanya, karena masih ada waktu dan bisa sholat berjamaah, ya itu sah, ya, mendapatkan pahala berjamaah. Tapi kehilangan momentum terbaik
waktu terbaik. Yang seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Engkau salat tepat pada waktunya. Ya. Para ulama mengatakan waktu yang paling tepat di awal waktiha, di awal waktu itu. Saat di mana azan dikumandangkan. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu salat, azan ya Bilal, Bilal azan. Azan wahai Bilal. Apakah Nabi mengundur waktunya kemudian? Tidak. Setelah itu beliau kemudian memimpin manusia, memimpin para sahabat untuk salat berjamaah di awal waktu. Adapun kemudian di akhir waktu kita mendapatkan salat berjamaah, mendapatkan pahala berjamaah, tapi kita kehilangan momentum terbaik, ya, yaitu salat di awal waktu. Nah, kalau kita berusaha untuk menjaga ini amalan-amalan sunnah tersebut, kemudian kita terhalang melakukannya disebabkan karena musibah, au waja'in, au maradin, atau karena penyakit, maka Allah berikan pahala yang sempurna walaupun kita tidak lakukan, karena ada penghalangnya, ada penyebabnya. Sebuah ujian cobaannya Allah berikan. Fi hadzal hadis ini menunjukkan ala husulil ajri bil maradi bi'tibari niyatihi. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah mencatat, memberikan pahala bagi siapa saja yang diberikan ujian penyakit bi'tibari niyatihi, sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niat. Karena orang yang sakit dan biasa melakukan kebaikan-kebaikan, dia akan mengatakan, "Ya Allah, saya tidak bisa lakukan karena sakit." Dia berazam, dia berniat, karena sesuatu hal yang biasa dia lakukan, sehingga dia merasa sedih, ya, karena luput dari kebaikan yang biasa dia lakukan. Ya Allah, seandainya saya sehat. Bahkan dia berdoa, "Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, sehatkan ya Allah, agar kebaikan-kebaikan bisa saya lakukan." Ketika dia sakit, duduk di rumah, lemas, tidak bisa beraktivitas dengan sempurna, dia melihat ada orang-orang yang subhanallah diberikan keluasan, kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, dia berangan-angan, "Ya Allah, sehatkan ya Allah, agar aku bisa seperti orang lain untuk melakukan kebaikan." Nah, orang seperti ini dicatat pahala sempurna kebaikan-kebaikan yang dia niatkan itu. Karena ini kebiasaan yang dia lakukan. Berbeda ketika kalimat itu bentuk at-taubah, dia bertobat kepada Allah. Ya, semasa dia sehat, dia tinggalkan kebaikan-kebaikan. Antar saja. Ya. Tapi ketika dia sakit, di situ kemudian dia menyesal. Dia menyesal, "Ya Allah, sehatkan hamba ya Allah. Kalau hamba sehat, hamba berjanji." Nah, di situ dia berjanji. Hamba berjanji, berniat, "Ya Allah, hamba akan begini, begitu. Hamba akan melaksanakan kewajiban untuk salat. Hamba ingin salat berjamaah di masjid. Hamba ingin puasa sunnah." Kira-kira ini dicatat enggak, Pak? Ya, dicatat kebaikan taubatnya. Ya. Dicatat niatnya untuk melakukan kebaikan. Kalau satu kebaikan yang dia niatkan, maka dicatat, ya, dicatat pahala satu kebaikan. Ya, dicatat satu kebaikan, niatnya. Karena Rasul mengatakan, "Wa in hamma bi syai'in," apabila ada seseorang sudah ham itu adalah dia ingin, baru ingin melakukan kebaikan, dia ingin.
maka Allah berikan satu pahala kebaikan. Wa in hamma bi syai'in. Kalau dia kemudian wa amila bihi, keinginan itu bukan hanya sekedar keinginan, setelah itu dia berusaha realisasikan, dia wujudkan, dia nampakkan dengan oh ya dia lakukan. Maka Allah berikan dua kebaikan. Pahala kebaikan yang dia lakukan diberikan oleh Allah, dan pahala tadi niatnya tuh habnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak dia lakukan, jemaah sekalian Allah muliakan, dia baru niat. Ya, saya mau melakukan kebaikan, tapi tidak dia lakukan karena terhalang oleh sesuatu, maka dia hanya mendapatkan pahala niat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ketika hendak tidur, maka berniatlah untuk qiyamul lail. Atau fi ma'nahu, berniat untuk salat malam, qiyamul lail. Fa in ghalabahu an-naum, tapi yang terjadi ternyata dia bablas. Ya, niatnya bangun salat malam, tapi bangunnya ketika azan subuh dikumandangkan. Pas bangunnya as-salatu khairum minan naum, dia dengar ada azan. As-salatu khairum minan naum, dia bangun kemudian ya Allah, padahal semalam sudah setelah alarm tuh buat salat malam. Tapi begitunya alarm suaranya dilihat, ini suaranya bunyi tidak, oh iya. Kemudian volumenya full juga Pak. Ya. Tapi kenapa enggak bangun? Allahu a'lam bishawab. Mungkin bangun Pak. Tapi bangun kemudian alarmnya dimatiin. Hanya dia mungkin seperti orang ngigo, kan banyak orang yang bangun enggak sadar tuh alarmnya dimatiin. Ya. Tapi awalnya dia tidur itu adalah betul-betul ingin ntar salat malamnya gitu. Wa in ghalabahu itu kata ghalab Pak, dia kalah. Wa in ghalabahu naum, dia kalah oleh tidurnya, akhirnya dia enggak bangun malam. Mungkin kelewat itu. Maka Allah berikan pahala niat. Ya, jadi baru niat aja Pak dapat pahala. Jadi berarti pentingnya ini kita selalu memperbanyak niat kebaikan. Niat aja dulu Pak. Ya. Yang berhak untuk merealisasikan niat itu ya Allah semata. Makanya katakan kalau umpamanya kita merasakan atau menduga sesuatu itu berat Pak ya, berat untuk kita lakukan, niat aja. Ya Rabb, saya niatkan untuk bisa melakukan itu. Ya. Dan katakan ya Allah, Engkau yang memerintahkan untuk melakukan amalan tersebut, sedangkan aku ingin sekali melakukannya, maka mudahkan ya Allah. Jadi pasang aja niat dulu. Bagi kita semua mungkin alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang sudah ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan tiang-tiang agama. Ya, tiang agama atau yang dikenal dengan arkanul Islam. Rukun Islam. Di antara rukun Islam yang tidak semua hamba Allah untuk berkesempatan melakukan, menegakkan tiang itu adalah melaksanakan ibadah haji. Ya. Tapi pasang niat, Pak. Pasang niat, ya Allah, semoga hamba Engkau mampukan ya Rabb untuk menegakkan tiang ini. Nah, kita baru niat ya Allah. Dan katakan, Engkau yang perintahkan ya Allah. Engkau yang perintahkan. Di dalam kitabmu Al-Quranul Karim kau perintahkan, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan aku wajibkan kepada manusia untuk hijjul bait. Hijjul itu az-ziyarah, al-qudum, datang menziarahi al-bait, rumah Allah. Ya.
Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Semua makhluk tidak ada yang memiliki kemampuan yang mutlak. Semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu, Pak? Enggak ada yang mampu. Siapa yang memampukan? Allah yang memampukan. Maka minta sama Allah, ya Rabb, seluruh hamba-Mu tidak ada yang mampu, termasuk hamba ini ya Allah, maka mampukan hamba ini ya Rabb, sebagaimana Engkau telah memampukan hamba-hamba-Mu yang lain. Pasang aja niat di situ. Wa in amila biha, kalau dia kemudian melakukan apa yang dia niatkan tadi, dia dapat pahala niat, dapat pahala melakukan kebaikan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia fulan bin fulan. Ya, namanya siapa? Disebut namanya. Biasanya kita di Indonesia itu ada tradisi bapak haji, ya kan? Ibu haja, disebut namanya, tidak ada embel-embel hajinya. Fulan bin fulan telah meninggal dunia. Tapi benar, beliau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi al-bait, rumahnya. Tapi siapa yang tahu apa yang ada di dalam kalbunya? Mungkin setiap malam, setiap salat, setiap waktu dia merintih, meminta kepada Allah, ya Allah, mudahkan, mampukan hamba ini datang ke rumah-Mu ya Rabb. Tapi sampai meninggal dunia belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi niatnya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang ditunaikan karena Allah, haji yang mabrur, tidak ada ganjaran yang sepadan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saja kemudian hamba ini yang niatnya melebihi niat orang-orang yang dipanggil oleh Allah, niatnya, keikhlasannya akan membawa pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa bangun niat dan istiqamah di atas kebaikan. Karena kebaikan yang selalu kita lakukan dan terus kita istiqamah di atas kebaikan itu, ketika kita terhalang untuk melakukannya, Allah catat. Allah berikan ganjaran pahala. Sebagaimana para sahabat yang biasa ikut berjihad bersama Nabi. Ahlu Badar, dia ikut berperang di perang Badar. Ahlu Uhud, dia ikut berperang di perang Uhud. Tapi di perang Ahzab, ada yang kemudian tidak bisa ikut karena sakit. Mereka sedih. Mereka sedih tidak membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kota Madinah, terhalang karena penyakit. Ada sahabat-sahabat yang tidak ikut di perang terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang apa, Pak? Perang terakhir yang kemudian Nabi menyebutkan ini. Mereka-mereka yang tidak ikut bersama kita ini, pahalanya sedikit pun tidak kurang dari pahala-pahala kalian. Perang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang yang terjauh, yang tujuannya melawan Romawi. Perang apa, Pak? Yang Nabi SAW membawa kurang lebih 20.000 pasukan. Pasukan terbanyak yang dibawa oleh Nabi. Perang Tabuk. Perang Tabuk. Nabi hampir 20 hari berada di Tabuk, kemudian Nabi SAW balik. Ya, tidak jadi perang. Balik membawa para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalian yang keluar
dengan membawa harta-harta kalian, unta-unta terbaik, kuda-kuda terbaik, perlengkapan-perlengkapan perang terbaik. Karena ini perang yang pertama yang dibawa oleh Nabi SAW untuk melawan Romawi, dan nanti dilanjutkan oleh Panglima muda Usamah bin Zaid. Ya, Nabi SAW pulang dari perang Tabuk mengatakan, sebagian saudara-saudara kita yang tertahan di dalam kota Madinah tidak ikut keluar bersama kalian, membawa kuda-kuda kalian, unta-unta kalian, harta-harta kalian, perlengkapan-perlengkapan perang kalian. Mereka tertahan di dalam kota Madinah. Di antara mereka adalah ada orang-orang jompo, orang-orang tua, yang mereka tertahan tidak ikut perang karena kondisi dan keadaan mereka. Di dalam hati mereka mengatakan, seandainya saya sehat, segar bugar seperti mereka, masih sehat, masih muda, saya akan turun bersama Nabi SAW. Di antara mereka ada perempuan-perempuan yang mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, nahnun an-nisa, kami ini perempuan ya Rasulullah, bagaimana mengungguli pahala-pahala sahabat-sahabat laki-laki yang mereka mengangkat senjata untuk turun ikut berperang bersamamu. Kami ini perempuan-perempuan ya Rasulullah, kami tidak izinkan kami berperang. Maka Nabi perintahkan kalian tinggal di kota Madinah, tetap di dalam kota. Kemudian mereka-mereka yang sakit menangis mereka. Ya Allah, saat Nabi membawa pasukan terbanyak untuk ikut berperang, ya, untuk perang melawan Romawi, di saat itu kemudian kami sakit. Ya Allah, bagaimana? Kata Nabi, mereka-mereka yang jompo tersebut karena niatnya, coba dia sehat, ya, segar bugar ikut perang. Perempuan-perempuan, kalau seandainya diizinkan oleh Nabi SAW, mereka akan ikut turun ke medan tempur, medan perang. Begitu juga yang sakit-sakit itu, yang niat mereka adalah, coba kami dalam keadaan sehat, kami akan ikut bersama Nabi. Karena niat-niat mereka tersebut, Allah berikan pahala yang sama seperti pahala-pahala kalian. Ada orang yang duduk di rumahnya tapi mendapatkan pahala yang besar, ya, karena niatnya. Karena ini sesuatu yang mereka biasa lakukan. Ini yang sakit-sakit, mereka ikut berperang bersama Nabi ketika mereka sehat. Ada perang-perang sebelumnya, tapi mereka terhalang karena ada musibah dan cobaan. Ini jemaah sekalian Allah muliakan. Jadi ketika seseorang mendapatkan ujian, cobaan, penyakit yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang melakukan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah ganjaran pahala tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan pentingnya kita menjaga niat dan istiqamah di atas kebaikan. Ini dua hadis jemaah sekalian yang kita sampaikan, yang kita pelajari di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan insya Allah memberikan manfaat dan tentunya membangun kesadaran kita untuk terus istiqamah di atas kebaikan dan menjauhkan nilai-nilai buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menguatkan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Jalla Sya'nu. Karena Allah mentakdirkan sesuatu untuk seorang hamba, di balik takdir itu ada hikmah, ada kebaikan yang Allah janjikan. Barakallahu fina wa fikum ajmain. Bagi yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan untuk bertanya kaitannya dengan tema ini atau di luar tema. Tafadhal. Sebentar Pak, waktu sholat terbit. Baik, kita punya waktu kurang lebih 10 menit, 15 menit untuk salat sunnah isyraq. Bagi yang ingin melaksanakan salat sunnah isyraq. Tafadhal, gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Ya. 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 Masya Allah. Tentu kembali kita kepada penjelasan para ulama bahwa ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama yang harus dia jaga adalah hatinya. Hati. Karena ini yang paling jujur adalah hati. Apakah orang yang mengatakan aduh, ya, aduh, sakit, menunjukkan dia tidak sabar? Ya, belum tentu. Atau orang yang diam menunjukkan dia sabar, belum tentu. Makanya kemudian pertama adalah hati. Maka ketika seseorang mendapatkan ujian, dia harus bersabar. Apakah sabar ini maknanya pasif, tidak berikhtiar, tidak berusaha? Tidak. Sabar ini kaitannya dengan hati. Kalau kemudian dia ikhlas, dia redha, kemudian dia berikhtiar untuk sembuh, untuk keluar dari ujian dan cobaannya, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian Nabi juga perintahkan kita untuk ad-du'a, berdoa. Kemudian Nabi mengatakan dau mardakum bis sadaqah. Kalau kalian diberikan ujian berupa penyakit, maka ikhtiarkan kesembuhan kalian itu dengan usaha. Usaha apa? Di antaranya adalah kalian bersedekah. Artinya jamaah sekalian Allah muliakan, ketika kita diberikan ujian, bukan berarti kemudian bentuk sabar itu ya udah pasrah. Bagaimana kehendak Allah? Bukan. Ya, bukan itu makna sabar. Sabar itu adalah habsun nafsi, mengekang jiwa, tidak memberontak kepada Allah, tidak bersuuzon kepada Allah. Kemudian dia berusaha untuk keluar dari ujian tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang sakit, untuk keluar dari ujian penyakit, dia berusaha untuk berobat. Ada perintah dari Nabi untuk kita berobat, tadi saya sebutkan. Nah, bentuk orang yang tidak sabar adalah ketika dia berusaha tapi dengan cara yang Allah tidak redha. Ini bukan orang yang sabar, bukan benar dalam mencari ikhtiar. Ada orang Pak yang sakit kemudian ikhtiarnya dengan cara yang dilarang oleh Allah. Ada tidak? Banyak. Sakit, ya. Bentuk ikhtiarnya tidak sabar, satu, ya. Dia berobat dengan obat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, caranya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke tempat-tempat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit kemudian jangan-jangan ini ada orang yang benci sama kita. Ada orang jahat main halus. Datang kepada siapa? Bukan datang ke dokter Bayu. Ya, dokter kita ada. Dokter tanya, ini sakit kenapa nih? Diperiksa sama dokter Bayu. Oh, ini penyakitnya ini. Terus, ya ini tindakannya ini, obat-obatnya. Kok belum sembuh umpamanya? Ya Allah belum takdirkan. Ada 2 orang pasien datang ke dokter Bayu dengan penyakit yang sama, keluhan yang sama, resepnya sama, obatnya sama. Yang satunya, alhamdulillah ketemu. Makasih dokter, alhamdulillah udah sembuh, alhamdulillah. Yang satunya masih sakit. Yuh, kok bisa?
dokternya sama, obatnya sama, penyakitnya sama, yang satu sembuh, yang satu nggak sembuh. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemudian tidak sabar, Pak. Ini kayaknya ini bukan penyakit biasa ini. Penyakit luar biasa. Maka cara mengatasinya pun harus luar biasa. Ya, datang keluar angkasa, datang ke kahinan atau arrafan, dia datang ke dukun, datang ke paranormal. Katanya, wah ini penyakit dikirim sama siapa? Sama fulan bin fulan. Ya, kirimnya lewat apa? Paketnya paket apa gitu. Ya, dikirim. Dari mana dia tahu? Ya, pasti nebaknya begini, begitu. Ini orang yang tidak sabar, Pak. Jadi kesabaran itu adalah ketika sakit, silakan berikhtiar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar. Ya. Datang ke dokter bukan berarti nggak sabar, Pak. Ya. Karena ada perintah. Itu disebut oleh Syekh Al-Utsaimin. Ya. Kalau seseorang diberikan ujian penyakit, kemudian dia datang wa ya'ti ila tabib lil istishfa, dia datang ke dokter dan minta konsultasi, minta obat, minta penjelasan ini penyakit apa, itu tetap dikatakan orang yang tawakal kepada Allah, orang yang sabar. Yang mengurangi kesabarannya, yang mengurangi ketawakalannya, pertama, ketika dia tidak sembuh, kemudian dia berburuk sangka, dia menggerutu. Atau kalau dia sembuh, alhamdulillah sembuh. Dia menggantungkan kesembuhan itu kepada yang tempat dia berobat. Justru ini orang yang tidak sabar. Ya. Datang ke dokter, kemudian mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan dia sembuh karena fulan bin fulan, karena dokter tersebut, ini orang yang tidak sabar dan kurang tawakalnya kepada Allah. Jadi yang paling baik itu adalah saya sebut yang kedua, Pak, yang Bapak sebut tadi. Itulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian Nabi menyebutkan tadawau, berobatlah kalian bisyifa'aini, dengan dua kesembuhan, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Ini obat yang zahir, ya, alamiah, dan kemudian yang batiniyah, madu dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama Bapak sebut, apakah sebaiknya kita sabar tapi enggak berikhtiar? Ya, kualitas iman kita, umat Nabi di akhir zaman ini, mungkin kalau hanya sekedar sabar tanpa berikhtiar, mungkin ujungnya akan nanti berburuk sangka kepada Allah dan menyalahkan diri sendiri. Iya, dulu kenapa ya saya enggak? Itu yang terjadi. Kalau dia mampu berhusnuzon kepada Allah dan tidak at-ta'an ala nafsihi, tidak menyalahkan dirinya, silakan. Tapi kalau ujungnya nanti menyalahkan dirinya, dia berusaha, ya udah saya akan sabar, tawakal kepada Allah. Tapi ujung-ujungnya kemudian, kenapa dulu saya tidak ikhtiar ya? Ini at-ta'an ala nafs. Ya, menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri itu menunjukkan tidak rela. Tidak rela berarti tidak rela dengan keputusan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga tadi, ya, apakah kemudian dia harus cerita? Ya. Maka yang terbaik adalah yang kedua. Ketika diberikan ujian oleh Allah, maka kita sabar atas ujian itu dan berikhtiar, ya, berikhtiar. Kalau yang ketiga tadi banyak berkeluh kesah, Allah karim, la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai ujian yang mungkin level ujian itu bagi orang lain biasa, tapi ketika menimpa kita seolah-olah seluruh dunia tahu, Pak. Seluruh dunia tahu. Kita ketemu fulan ini, dia cerita, aduh ujian saya berat. Ketemu si B, cerita lagi ujian saya berat. Ketemu si C, ujian saya berat. Semua warga yang dia ketemu berpapasan di jalan, ketemu di masjid, ketemu, dia cerita, sehingga semua orang tahu. Jangan seperti ini, Pak. Ya, karena itu mengurangi, ya, mengurangi pahala atas ujian tersebut dan menunjukkan kita tidak rela dengan ujian tersebut. Ya, biar nanti orang tahu sendiri, ya, biar orang tahu sendiri. Subhanallah. Dan itu yang tadi yang saya sebutkan itu,
seorang sahabat itu diketahui orang nyangka dia nggak sakit, Pak. Kedengaran dia sholat malam, dia mulai. Tapi di siang hari dilihat ya, kamu sakit ya. Nampak kan orang sakit itu kelihatan. Gitu. Ini contoh di ujian penyakit ya, cobaan penyakit. Dan musibah-musibah yang lainnya. Ya Allah. Makanya ada ungkapan ya, dunia ini akan terasa indah apabila kita selalu melihat senyuman, gitu Pak. Ya, seperti apapun kondisi dan keadaan kita di rumah atau keadaan kita berusaha yang nampak itu adalah senyuman, Pak. Kalau Bapak senyum terus gitu ya, Masya Allah, ini bahagia. Ya, ini subhanallah, setiap waktu ketemu beliau senyum, ini orang bahagia nih. Kapan saya seperti dia? Ya, orang berangan-angan seperti kita, Pak. Ya, selalu yang tersenyum itu senyuman. Masya Allah, bahagia, senang. Ya kan? Ya. Begitu Pak ya. Barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala insyaallah jadikan kita hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian. Jangan meminta ujian, ya Allah silakan berikan saya ujian, ya Allah berupa penyakit musibah agar Engkau angkat derajatku. Enggak boleh Pak begitu. Enggak boleh. Ada seorang sahabat yang ditegur oleh Nabi. Datang Nabi, dia sakit. Udah kepayahan ya sahabat. Berat. Kata Nabi, kayaknya nih kamu pernah minta sama Allah. Kamu pernah minta sakit ya? Kata sahabat nih, betul ya Rasulullah, saya pernah minta sama Allah. Ya Allah, bukankah ujian dan cobaan itu mengangkat derajat seorang hamba? Silahkan ya Allah, sekehendakmu berikan aku ujian penyakit yang berat dan aku akan bersabar sehingga nanti di akhirat kau berikan aku pahala yang besar. Kata Nabi, kurang ajar kamu. Kata bahasanya begitu. Ya bukan Nabi yang mengatakan kurang ajar. Kata Nabi gini, itu nggak beradab. Kan orang beradab nggak kurang ajar, bahasa bebasnya begitu. Itu nggak beradab itu. Jangan minta seperti itu. Emang kualitas iman kamu seperti siapa? Seperti Ayub. Ya. Kualitas imanmu tidak seperti Ayub. Nggak boleh minta seperti itu. Mintalah ya Allah. Kalau dengan menjaga ibadah yang wajibnya, yang sunnahnya, mengangkat derajat seorang hamba, ya Allah berikan hamba ini kesehatan. Itu yang diminta. Ya. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan itu banyak jalannya. Ada lewat orang diberikan kesehatan kemudian getol melaksanakan kebaikan, diangkat derajatnya. Itu yang kau minta, jangan minta penyakit. Gitu. Jamaah sekalian Allah muliakan, mudah-mudahan insyaallah kajian ini menambah ilmu kita dan memotivasi kita insyaallah sama-sama untuk memperbanyak amal soleh dan istiqamah di atas kebaikan. Barakallahu fina wa fikum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.